Baik rekan-rekan, di sini diberikan salah satu contoh soal balok sederhana atau simple beam. Nah, di sini kita diminta untuk mencari reaksi perletakan, mencari nilai dari gaya-gaya dalam, dan menggambarkan gaya-gaya dalam tersebut. Nah, lalu bagaimana cara kita mengerjakannya? Oke, langkah pertama, teman-teman harus pastikan dulu bahwasanya jenis struktur yang teman-teman kerjakan adalah struktur statis tertentu. Lalu suatu struktur statis tertentu bagaimana ngeceknya bang? Nah, teman-teman tinggal lihat berapa gaya sih yang dapat ditahan oleh jenis perletakan yang ada dalam gambar. Nah, di sini kan dapat kita lihat bahwasanya ada dua perletakan, yaitu perletakan sendi dan perletakan roll. Nah, sebagaimana yang telah kita pelajari, perletakan sendi dia dapat menahan dua gaya, yaitu gaya yang tegak lurus terhadap strukturnya dan gaya yang sejajar terhadap strukturnya. Lalu untuk perletakan roll, dia hanya dapat menahan gaya yang tegak lurus terhadap strukturnya. Nah, di sini diketahui ada tiga gaya yang tidak kita ketahui. Nah, persamaan dasar kesetimbangan ada tiga, yaitu sigma momen sama dengan 0, sigma horizontal sama dengan 0, dan sigma vertikal sama dengan 0. Sedangkan gaya yang tidak diketahui ada tiga juga, yaitu 1, 2, 3. Artinya struktur ini dapat diselesaikan dengan persamaan kesetimbangan, sehingga struktur ini masuk ke dalam struktur statis tertentu. Artinya syarat pertama mengerjakan struktur ini telah dipenuhi. Teman-teman bisa mengerjakan ke step berikutnya. Oke, lanjut ke step berikutnya. Untuk step berikutnya kita harus memberi, di atas aja ya, kita harus memberi huruf pada titik-titik pertemuan. Nah, misalkan di titik ini kita berikan huruf A. Terlalu tebal ya. Huruf A di sini. Di titik ini ya. Di titik ini kita kasih huruf C. Sini D, dan di sini adalah B. Nah, setelah kita memberikan nama atau tanda pada masing-masing titik, langkah berikutnya kita harus mengasumsikan arah gaya. Nah, di sendi ini kan ada dua gaya yang nggak diketahui, arah yang tegak lurus dan arah yang sejajar. Yang tegak lurus kita beri asumsi dulu, mau dia arahnya ke atas atau ke bawah. Nah, di sini saya memberikan asumsi arah ke bawah. Nah, asumsi arah ke bawah kita kasih nama gaya ini adalah VA. Vertikal di titik A gitu loh. Dan untuk yang sejajar ini kita ngasih abang asumsikan arahnya itu ke kanan dulu. Nah, di sini kita kasih namanya HA, horizontal di titik A. Kemudian yang roll kan hanya satu gaya yang dapat ditahannya, yaitu gaya yang tegak lurus. Nah, di sini kita asumsikan dulu yaitu arahnya ke bawah juga. Berarti ini adalah VB. Nah, udah dapat asumsi dari masing-masing perletakan, asumsi gaya ya. Kemudian langkah berikutnya di sini kan dapat kita lihat nih, ada gaya yang miring kayak gini. Nah, gaya yang miring kayak gini tidak bisa langsung kita kerjakan, harus kita proyeksikan terlebih dahulu. Nah, untuk memproyeksikan gaya sudah ada video tersendirinya. Silakan rekan-rekan menonton kembali videonya. Nah, soalnya di sini kita langsung aja. Abang anggap kalian udah paham, kita lanjut ke step berikutnya.
Nah, proyeksikan gaya sudah clear nih. Step berikutnya, oke. Nah, di step berikutnya, oke. Nah, ini proyeksi gaya. Nah, kita jelasin aja lah dikit proyeksi gaya ini nak, supaya rekan-rekan nggak bingung. Nah, ini abang jelasin dulu nih gambar sketsa bang dari soal di atas. Nih asumsi kita. Oke, sip, clear. Yang merah adalah nilai gaya luar yang ada di soal, sedangkan yang hijau adalah gaya proyeksi dari yang gaya-gaya miring. Nah, pertama kita proyeksikan si nilai dari P1. Nih P1 nih. P1 nilainya 5,83, akan tetapi dia miring, harus diproyeksikan terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah, terhadap si X, sumbu X, maka rumus yang berlaku yaitu P1 cos senilai derajatnya yaitu 30 derajat. Berarti P1 cos 30, nilai P1-nya 5,83 yang ada di soal. Kemudian nilai cos 30 yaitu setengah akar 3. Nah, kemudian kita proyeksikan juga terhadap sumbu Y. Nah, terhadap sumbu Y nilainya P1 sin 30. P1 nilainya 5,83, sin 30 nilainya setengah. Dapatlah hasilnya berikut. Begitupun juga untuk gaya-gaya miring, gaya-gaya luar miring berikutnya. Ini ada P2 nih, miring juga. Proyeksikan juga dengan langkah yang sama. Oke. Nih, nilai P2-nya. Oke. Nah, kemudian ini baru langkah berikutnya kita mencari reaksi perletakan. Nah, ini baru seru nih, mencari reaksi perletakan. Di sini harus cukup fokus ya rekan-rekan. Soalnya agak sedikit rumit. Kita mencari reaksi perletakan. Nah, untuk mendapatkan reaksi perletakan, kita harus mensigma momenkan di titik tertentu. Nah, di sini abang memomentkan di titik A, maka namanya sigma MA sama dengan 0. Nah, sini nih MA nih. Oke, dapat. Nah, di sigma momen sama dengan A, sigma momen A sama dengan 0. Sorry ya, salah tadi. Di sigma momen A sama dengan 0 ada ketentuannya. Nah, kan kita tahu di SMA kita belajar momen itu apa? Ya, momen adalah gaya dikali dengan jarak. Artinya ada dua syarat. Syarat gaya dan syarat jarak. Nah, gaya, ini gaya ya. Gaya yang dimaksud adalah gaya yang tegak lurus. Oke, tegak lurus. Lalu gimana kalau gaya yang sejajar? Nah, kayak proyeksi yang P1 cos 30 atau P2 cos 45. Nah, itu tidak masuk di sigma momen. Karena di sigma momen gaya yang diambil adalah gaya yang tegak lurus. Kemudian ini adalah jarak. Jaraknya jarak apa? Jarak terhadap si titik yang ditinjau. Karena kita ninjaunya di sigma momen A, maka jarak gaya ke titik A. Nah, seperti itu. Nah, ini konsep yang mesti rekan-rekan pahamin untuk mengerjakan sigma momen. Oke, paham? Kita lanjutkan ya. Nah, sigma MA sama dengan 0. Nih, MA sama dengan 0. P1, ini bukan P1 ya, ini P1 sin 30. Kan kita ketahui itu yang dipakai itu nilai yang tegak lurus terhadap struktur. Nah, sebagaimana yang abang bilang tadi, sigma momen itu makai momen yaitu gaya kali jarak. Nah, kan pakai momen nih, gaya kali jarak. Gayanya yang tegak lurus. Kita lihat di sini. Nah, terhadap struktur ini kita buat aja garis sepanjang struktur, patokan di titik A. Titik A, jangan sampai lepas di titik A.
Nah, di struktur ini kita cek gaya-gaya yang bekerja. Ternyata ada gaya P1 sin 30. Nah, makanya Abang buat P1 sin 30 sini. Kemudian jarak terhadap si titik A, si P1 sin 30 terhadap si titik A apakah memiliki jarak? Ternyata tidak, maka dikali dengan 0. Nah, ini 0 nih. Nah, jelas nggak? Oke. Nah, kemudian langkah berikutnya, apalagi nih gaya yang tegak lurus terhadap struktur ini? Oh, ternyata ada P2 sin 45. P2 sin 45 arahnya tuh ke atas. Nah, arah ke atas sebagaimana perjanjian tanda, kalau dia mengakibatkan struktur itu berlawanan, maka nilainya negatif. Akan tetapi jika gaya mengakibatkan struktur itu berputar searah jarum jam, maka dia positif. Oke, yang berlawanan searah jarum jam itu negatif, yang searah jarum jam itu positif. Oke. Nah, kita lihat nih nilai si P2 sin 45 arahkan ke atas, artinya dia akan memutar struktur berlawanan arah jarum jam, maka diberikan tanda negatif. Nah, kemudian dikasih aja P2, tulis P2 sin 45 ini gayanya, dan dikali dengan 3. Kenapa kali 3? Karena jarak dari gaya ke titik A nih, titik A nih, nilainya tuh 3. Nah, kan 3 nih, brem gitu loh, brem 3. Nah, dapat 3. Kemudian ada gaya yang tegak lurus apa lagi nih? Oke, di sini ada nilai dari P3. P3 berhubung sudah tegak lurus, makanya tidak kita proyeksikan. Nah, tidak kita proyeksikan seperti P1 dan P2. Nah, karena dia tegak lurus, maka P3-nya tuh full gaya P4,83. P3 dikali dengan jaraknya 7. Kenapa 7? Karena ingat, gaya jaraknya itu terhadap si titik A. Artinya ini ke sini 3 ditambah 4 yaitu 7 meter. Oke. Maka dikali 7. Nah, begitupun ada dengan P4. P4 karena dia udah tegak lurus, artinya nilai yang dimasukin adalah nilai langsung full P4 dikali dengan jaraknya itu, ini harus dihapus dulu ya. P4 dikalikan dengan jaraknya 3 tambah 4 tambah 5,83 itu 12,83. Kemudian ada apa lagi? Oh, ternyata ada VB, ini juga dimasukin. VB arahnya ke bawah. Nah, ini kan si P4 juga arahnya ke bawah, mengakibatkan struktur itu berputar searah jarum jam, maka dia positif. Si P4 juga makanya tadi positif. Nah, oke, dapat kita persamaannya nih. Nah, kita hapus dulu ya. Oke, sampai sini udah jelas atau belum? Abang berharap semoga jelas ya. Kalau belum mungkin bisa diulang-ulang lagi. Nah, kita tinggal masukin nilainya. Nah, P1 kan yang benarnya itu P1 sin 30 tadi nih. Nah, P1 sin 30 nilai yang dikalikan 0 hasilnya pasti 0. P2 sin 45, kita lihat P2 sin 45. Oh, ternyata ini nih, P2 sin 45 hasilnya 2,1213. Nah, jangan sampai lupa tanda negatifnya, karena dia mengakibatkan struktur berputar berlawanan arah jarum jam, maka dia negatif. Dikalikan dengan jaraknya itu 3. Oke. Kemudian P3 tadi negatif. Kenapa negatif? Karena dia mengakibatkan nih struktur itu berlawanan juga arah jarum jam. Nah, maka dia bernilai negatif. Oke.
Oke, nih negatif nih. Aduh, tebal bet ya. Nah, negatif 4,83 dikali dengan jarak. Oke, kemudian ditambah, ini ditambah karena abang bilang tadi si P4 ini kan balok tadi nih, mengakibatkan si balok ini berputar searah jarum jam, maka dia positif. Begitupun dengan VB. Nah, kalau teman-teman itu ya nih, ini kayak pusatnya jarum jam dan ini jarum jam bebasnya. Kalau dia didorong ke bawah, maka yang ini akan berputar. Sedangkan ini kan tetap nih. Soalnya ini pusatnya, sedangkan ini yang berputar arah jarum jamnya. Oke, seperti itu. Nah, tinggal rekan-rekan substitusikan nilainya. Nah, seperti ini. Kemudian tinggal pindah ruas saja atau menyeimbangkan persamaan ruas kanan dan kiri, didapat hasil VB nilainya positif di sini. VB ya 0,1312. Kalau hasilnya positif, artinya asumsi yang kita berikan arahnya ke bawah yaitu benar. Nah, jika seandainya nilainya ini bernilai negatif, artinya asumsi yang kita buat di awal tersebut salah. Nah, berhubung ini positif, nah, asumsi kita mengarahkan si VB ini ke bawah adalah benar. Oke. Lanjut, yang belum diketahui yaitu nilai PA dan HA. Nah, ini yang akan kita cari. Oke, bagaimana carinya? Dengan sigma momenkan di titik B lagi. Nah, tadi kan titik A, acuan kita. Sekarang sigma momen di titik B, acuannya di titik B. Oke, kita lihat ke bawah ya. Nah, di titik B apa-apa aja yang bekerja? Ada nilai P4 dikali jaraknya berapa? Jaraknya 0, berarti P4 kali 0. Oke, kemudian ada apa lagi? Ada P3. Nah, P3 ini kan struktur nih. Nah, ini yang titik pusatnya di B, artinya P3 mengakibatkan struktur ya betul searah jarum jam. Artinya P3 bernilai positif dikali dengan jarak 5,83. Oke, kita cek ya. Nah nih, P3 positif nih, kali jarak 5,83. Kemudian untuk berikutnya ada gaya apa lagi? Oh, ternyata ada gaya P2. Nah, ingat gaya yang diambil adalah gaya yang tegak lurus saja. P2 sin 45. Ini titik tumpunya mengakibatkan struktur berputar searah jarum jam. Artinya juga P2 sin 45 bernilai positif. Nah, kita lihat. Oh, ternyata betul bernilai positif. Nah, kemudian kita lihat lagi. Ada apa lagi? Ada P1 sin 30. P1 sin 30 arahnya ke bawah nih. Artinya titik pusat di B yaitu akan mengakibatkan struktur berputar berlawanan arah jarum jam, maka bernilai negatif. Oke, kita lihat. Oh, ternyata benar P1 nilainya negatif nih. Nah, juga jangan lupakan tentang jarak ya. Dari tadi jarak jangan sampai ketinggalan. Kemudian yang terakhir ada PA. Nah, PA arahnya tuh ke bawah mengakibatkan si struktur berputar. Nih, ini acuannya patokannya kelebihan ini. Anggaplah sampai sini ya. Nah, mengakibatkan si struktur berputar berlawanan arah jarum jam, maka nilainya negatif. Dan jangan lupakan tentang jarak terhadap si titik B. Berapa? 3 tambah 4 7 tambah 5 12,83 ini 83 ini karena NPM saya ya 83. Oke.
Nah, tinggal rekan-rekan pindah ruaskan aja. Jadi didapat nilai VA-nya 0,9051. Nah, berhubung di sini nilainya positif, artinya asumsi kita yang kita berikan terhadap VA bernilai arahnya itu benar. Nah, nih kasih keterangan benar si satuan juga ya. Oke. Lalu yang tidak diketahui dari reaksi perletakan berikut yaitu nilai dari HA. Nah, untuk mencari HA ini sedikit berbeda dengan mencari nilai VA dan VB. VA dengan VB dicari dengan mensigma momenkan di titik tertentu, sedangkan di HA itu lebih mudah lagi. Nah, teman-teman bisa lihat. Nah, oh iya, sebelumnya kita harus ngecek kontrol dulu ya. Cek kontrol apakah sigma FA dan sigma MB itu sudah benar. Sorry. Sebelum mencari nilai HA, kita harus mencek kontrol dulu persamaan tadi yang di atas tadi. Nah, cek kontrol. Kita didapat nilai dari VB 0,1312 kN arah ke bawah, VA 0,9051 kN arah ke bawah juga. Oke. Maka kita cek kontrol. Gimana cara cek kontrol dua persamaan di atas? Dengan sigma V sama dengan 0. Artinya kita hanya melihat gaya-gaya yang tegak lurus terhadap struktur, tetapi tidak membawa jarak. Artinya hanya gaya-gayanya saja. Jarak tidak masuk dalam perhitungan ini. Nah, lalu kita lihat apa aja sih gaya yang tegak lurus terhadap struktur. Nah, di sini perjanjian tanda kita tidak mengakibatkan putaran lagi. Tadi kan kenapa ini positif, kenapa negatif? Karena itu searah jarum jam, karena itu berlawan arah jarum jam. Nah, di sini kita melihat arahnya itu ke atas atau ke bawah. Nah, di sini yang vertikal apa aja? VA arahnya ke bawah maka dia negatif. P1 sin 30 arahnya ke bawah maka dia negatif. P2 sin 45 arahnya ke atas maka dia positif. P3 arah ke atas dia positif. P4 arah ke bawah dia negatif. VB arah ke bawah dia negatif. Nah, jadi di sigma vertikal kita mainnya tuh arah ke atas dia positif, arah ke bawah dia negatif. Nah, VA, VB dapatkan VA tadi ini, VB tadi ini, nilai P1 sinnya ini, P2 sinnya ini, P3 nya ini, P4 nya ini 0, harus sama dengan 0. Nah, kemudian cek, jika didapatkan hasilnya 0 sama dengan 0, maka perhitungan kita di sigma momen A dan sigma momen B ini sudah betul. Nah, jika didapat hasilnya bernilai misalkan 12 atau 15, maka di sigma momen A dan sigma momen B kita ada terjadi kekeliruan, harus dicek ulang. Nah, kalau nggak 0 dia dicek ulang. Nah, berhubung ini sudah 0 artinya sudah kontrol, struktur tersebut sudah kontrol. Nah, oke, kita lanjut ke mencari nilai HA. Nah, ini yang terputus tadi nih. Nah, HA gimana cara untuk mencari nilai HA? Mencari nilai HA itu sedikit berbeda dengan mencari nilai VA dan VB. VA dan VB dicari dengan mensigma momenkan di titik tertentu. Nah, untuk mencari nilai HA kita mensigma horizontal sama dengan 0. Nah, sama kayak gini. Nah, sigma horizontal sama dengan 0. Nah, di sigma horizontal sama dengan 0, kita hanya melihat gaya-gaya yang sejajar dengan struktur.
Artinya gaya yang tegak lurus tidak masuk lagi. Yang kita lihat hanya gaya yang sejajar struktur. Apa aja tuh gaya yang sejajar struktur? Di soal ini gaya yang sejajar sama struktur yaitu adalah HA, P1 cos 30, P2 cos 45. Nah, di sini ada perjanjian tanda juga. Jikalau arahnya itu ke kanan, kita berikan nilai dia itu positif. Tetapi jika nilai arahnya itu ke kiri, maka nilainya itu negatif. Oke. Di sini HA-nya itu kan ke kanan nih. Maka HA-nya itu positif. P1 cos-nya kan arahnya tuh ke kiri nih, maka dia negatif. P2 cos 45 arahnya ke kanan, maka dia positif. Oke. Tinggal teman-teman masukkan ke persamaan sigma horizontal sama dengan 0. HA tadi positif, P1 cos 30 tadi negatif, P2 cos 45 tadi positif. Tinggal pindah ruaskan, didapatkan nilai HA-nya sama dengan 2,9276. 2,9276 kan merupakan nilai yang positif. Artinya asumsi yang kita berikan pada HA arahnya itu benar. Kayak arahnya itu ya ke kanan, benar. Nah, jangan lupa untuk mengkontrol juga nilai dari HA. Sigma H sama dengan 0, kembali kita buat HA karena dia ke kanan tadi positif, dikurang P1 cos 30 ditambah P2 cos 45. Nah, 2,9276 didapat dari HA ini. Ini sama dapat dari nilai yang di atas. Ini juga 2,1213, tinggal disalin juga nilai dari di atas. 0 sama dengan 0 sama dengan kontrol. Artinya perhitungan kita di sigma H sama dengan 0 sudah betul. Nah, sampai di sini adik-adik telah selesai di langkah pertama nih untuk mendapatkan reaksi peretakan. Nah, langkah berikutnya kita akan membahas tentang mencari gaya-gaya dalam apa aja sih yang terdapat pada balok tersebut. Nah, mungkin video kita untuk pembahasannya cukup sampai saat ini aja. Di video berikutnya kita akan bahas tentang gaya-gaya dalam yang bekerja pada balok sederhana seperti soal di atas. Oke, sekian aja dari Abang. Bang harap kalian terus belajar karena ini langkah kalian menginjakkan di dunia sipil ya. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.